Selamat sore saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sore ini saya ingin mengajak saudara belajar tentang satu kejadian yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, yaitu tentang minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana saja yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Saudara, dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, orang yang saleh pun bisa terbelit masalah besar. Dengan kata lain, masalah tidak pandang bulu. Ini seorang nabi yang takut akan Tuhan, mati dan meninggalkan keluarga yang terbelit masalah besar karena hutang. Sehingga anaknya mau diambil oleh penagih hutang untuk dijual menjadi budak. Ini satu bukan masalah yang kecil, tapi juga saudara-saudara bisa kita pelajari dari sini hal yang kedua, yaitu bahwa masalah itu seringkali timbul dari sesuatu keputusan yang dulunya dianggap tidak berbahaya. Pada waktu Nabi yang almarhum ini berhutang, dia tentunya tidak berpikir bahwa ini akan menimbulkan masalah bagi keluarganya di kemudian hari. Dan saudara-saudara, memang salah satu potensi terbesar untuk menimbulkan masalah di kemudian hari adalah hutang. Karena hutang itu berarti memakai apa yang ada di masa depan dipakai sekarang. Saudara-saudara, baiklah kita sebagai orang-orang Kristen perjanjian baru ini belajar dan pegang sungguh-sungguh firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 13 ayat yang ke-8. "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga." Dengan kata lain, pakai aja yang ada sekarang. Kalau kita berhutang, berarti kita pakai apa yang jatah besok kita pakai sekarang. Kan hutang itu uangnya sekarang kita pakai, lalu kita bayar dengan apa yang kita dapatkan di masa-masa yang akan datang. Jadi penghasilan besok kita pakai sekarang, itu hutang, dan seringkali menimbulkan masalah. Memang dalam struktur ekonomi yang sekarang ini berlaku di dunia, sulit untuk seorang bebas hutang. Kita nabung untuk beli rumah, nggak kebeli-beli rumah karena harga rumah akan naik terus. Jadi memang saudara-saudara perlu hikmat, tetap perlu hikmat. Kadang-kadang memang tidak dapat dihindarkan. Misalnya untuk beli rumah, ya terpaksa kita harus melakukan ini, KPR. Tapi ada banyak hal lain yang tidak perlu kita lakukan. Misalnya beli TV hutang, beli peralatan dapur hutang, beli ini hutang, beli itu hutang. Itu perlu kita sangat membatasi, dan jangan sampai hutang itu melampaui 30% dari penghasilan kita. Ya. Kemudian saudara, pada waktu janda ini datang kepada Elisa mengadukan halnya, maka itu terjadi karena perempuan ini mengerti bahwa apapun masalahnya pasti pertolongan datang dari Tuhan. Dari mana pertolongan itu? Saudara-saudara, Elisa bertanya kepada perempuan ini, "Apa yang ada padamu?" Waduh, perempuan ini bilang, "Saya nggak punya apa-apa sih, tinggal sedikit minyak." Saudara, tapi yang sedikit itu adalah milik perempuan ini. Ya, dan dari situlah sumber pertolongan. Tuhan bekerja, dari situlah sumber pertolongannya. Dalam Alkitab memang beberapa kali dalam masalah-masalah begini Tuhan bertanya, "Apa yang ada padamu?" Saudara ingat pada waktu Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang? Murid-muridnya bilang, "Waduh, 200 dinar tidak cukup Tuhan." Lalu Tuhan bilang, "Apa yang ada padamu?" "Cuma 5 roti dan 2 ikan. Bawa itu ke sini." Lalu orang-orang itu, yang 5.000 itu mendapat makanan. Kemudian 4.000 orang diberi makan, itu kembali murid-murid, "Roti dari mana Tuhan?" "Yang ada pada kami cuma
ini kata 7 ketur roti dan sedikit ikan. Tuhan bilang, bawa ini ke sini. Bawa semua itu ke sini. Lalu semua orang itu mendapat makanan. Jangan sepelekan apa yang saudara punya, karena yang kita punya itu adalah berkat Tuhan. Dan itu merupakan satu benih untuk pertolongan Tuhan pada waktunya kalau kita taruh di tangan Tuhan. Saya ulangi, apa yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan. Meskipun sesedikit apapun, itu adalah berkat Tuhan. Itu merupakan benih yang akan bertumbuh dengan besar, menghasilkan buah-buah kalau kita taruh di tangan Tuhan. Jadi perempuan ini bilang, kami cuma punya sedikit minyak. Ya sudah, kata Elisa, dari sedikit minyak itu, kamu pinjam bejana, lalu sebanyak mungkin bejana, jangan terlalu sedikit, lalu kamu tutup pintu, tuanglah minyakmu ke dalam bejana-bejana. Ini kan satu hal yang mustahil. Ya, minyak sedikit dalam buli-buli disuruh menuangkan ke dalam bejana, tapi perempuan ini taat. Nah, ketaatan kepada Tuhan itu penting. Ya, perempuan ini taat, dia pinjam bejana dan dia mulai menuangkan minyak ke dalam bejana-bejana ini. Ketaatan itu penting, saudara-saudara. Ya, pertolongan Tuhan tidak bisa dilepaskan dari ketaatan kita. Dan pada waktu perempuan ini bertindak sesuai dengan perintah Tuhan, ya, maka terjadilah pertolongan Tuhan. Minyak itu memenuhi bejana-bejana yang ada, yang dipinjam dari tetangga-tetangganya. Kemudian setelah bejana-bejana itu penuh, minyak itu berhenti mengalir, dan perempuan ini kembali kepada Elisa. Dia bilang, minyaknya sudah ada penuh semua bejana, dan sekarang mau gimana? Lalu Elisa bilang, ya pergi jualah minyak-minyakmu itu. Nanti dari hasilnya, satu, bayar hutangmu. Kedua, pakai lebihnya. Di sini ada satu prinsip, saudara-saudara. Ya, bagaimana seharusnya kehidupan itu dijalankan? Bagaimana keuangan ekonomi keluarga dijalankan? Ya, yang pertama kerja. Perempuan ini sudah kerja menuangkan minyak. Dan sudah bisa bayangkan berapa sih besarnya aliran minyak dari sebuah buli-buli ke dalam bejana. Saudara-saudara, mungkin dia kerja sehari penuh, bejana-bejana juga belum penuh. Capek, orang harus kerja. Kemudian yang kedua, jualah minyak ini. Menjual minyak itu pun kerja. Menjual minyak itu pun kerja. Jadi orang pertama harus ingat, dia diciptakan Tuhan untuk bekerja. Di Taman Eden pun orang bekerja. Kalau orang bekerja, dia akan mendapatkan hasilnya. Terus yang kedua, di sini ada prinsip yang lain, yaitu dari uang yang kamu dapat, bayarlah hutangmu. Nomor satu, bayar hutang, saudara. Nomor satu, bayar hutang. Ya. Karena di dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Hanya orang fasik yang ngemplang utang. Tapi kalau kita, orang-orang Kristen, orang-orang yang benar di depan Tuhan, kalaupun karena suatu hal kita terbelit hutang, nomor satu, kita harus mengusahakan bayar itu hutang sampai lunas. Kemudian pakailah lebihnya. Pakailah lebihnya. Dan kalau Tuhan menolong, pasti segala sesuatunya akan ada bagiannya bagi kita. Saudara-saudara, ingat baik-baik. Satu, masalah itu tidak pandang bulu. Kedua, masalah itu seringkali datang dari keputusan yang pernah kita lakukan di masa lalu, keputusan yang kita anggap tidak berbahaya, namun menyalahi firman Tuhan. Dalam hal ini adalah hutang. Yang ketiga, apa yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan. Yang keempat, kerja. Ya, kerja. Lalu, kalau punya hutang, cepat bayar. Karena hanya orang fasik yang tidak membayar hutang. Mazmur 37 ayat 21. Tuhan memberkati saudara. Amin.